untuk melanjutkan warisan keluarga. Kakek malah memaksa untuk menjodohkan saya dengan seorang istri. Yang paling menjengkelkan adalah pada hari pernikahan. Istri malah meminta pengawal untuk menyelesaikan urusan malam pengantin saya. Saya benar-benar sudah tidak bisa sabar. Langsung saya menjatuhkan hukuman penggal pada pengawal tersebut. Bahkan istri itu pun saya jual ke tempat hiburan malam. Biarkan seluruh keluarganya melihat dia melakukan hal-hal itu. Biarkan mereka bertiga. Hanya 1 hari yang lalu, saya terjebak di tubuh ini. Tubuh bodoh ini. Dengan sebuah ingatan yang mengalir ke benak saya mengerti bahwa saya telah terlempar ke sebuah dunia di mana seni bela diri dan makhluk iblis ada berdampingan. Dan tubuh asal sudah bodoh selama 18 tahun. Memiliki seorang ayah yang merupakan orang terkaya. Dan seorang kakek yang merupakan jenderal besar negara. Sayangnya, calon istri yang mereka carikan untuk saya justru adalah istri calon dari banyak orang. Dan tubuh asal ini tetap menjadi pengganti istri itu. Segera saya merasakan kesedihan tubuh asal saya. Hinaan kehidupan kali ini. Biarkan saya yang mengambil kembali untukmu. Sementara itu, jari emas juga datang bersamanya. Ding. Selamat, tuan rumah berhasil membangkitkan sistem pilihan antagonis. Segera 2 tugas penjahat muncul di depan mata saya. Pilih salah satu, sebagai tokoh antagonis, secara proaktif membatalkan pertunangan dengan tokoh utama perempuan dari keluarga Su Qingwan, tanpa menimbulkan rasa tidak suka dari pihak keluarga Su maupun Su Qingwan, sekaligus meredakan amarah tokoh utama Ye Fen. Hadiah, kekuatan pemanggilan sejarah tingkat dewa, 1 ekor monster buas tingkat dewa, dan 100 miliar koin federasi. Begitu pilihan ini muncul, saya langsung meminta sistem untuk melewatinya. Di dunia ini, setelah manusia mencapai usia dewasa, dapat membangkitkan kekuatan dewa. Panggilan tingkat dewa. Hanya 3 orang di seluruh organisasi Longga yang secara terbuka memiliki properti ini. Kakek saya, Chu Zhangwo, pengawal pribadi kakek, Chu Ju, serta seorang ahli yang hidup terpencil di gunung. Bis buas tingkat dewa bahkan lebih berharga. Di seluruh Dragon Kingdom, hanya kakek saya yang memilikinya. Adapun ratusan miliar mata uang federasi. Grup keluarga Chu saya hampir memonopoli semua industri. Tidak perlu khawatir kekurangan uang. Tetapi jika untuk ini, mempermalukan diri sendiri untuk meminta maaf kepada protagonis wanita, itu bukan hanya merugikan wajah sendiri, bahkan lebih mempermalukan keluarga Chu. Sebelum ingatan itu terbangun, kebodohanku sepenuhnya adalah karena aku pengganti Su Qingwan. Dipanggil datang, diusir pergi. Tapi sekarang ingatan sudah terbangun. Segala sesuatu akan berubah. Pilihan 2, antagonis Sob Jago, memajukan pernikahan dan memaksa menikahi bibi kecil Su Qingwan, Lin Wanrong, sekaligus menekan dan menghabisi tokoh utama Ye Fen yang datang merebut pengantin. Hadiah, kekuatan pemanggilan sejarah tingkat dewa super, 1 ekor monster buas tingkat dewa super. Aku benar-benar akan menjadi angkuh. Si tokoh utama berani datang merebut pengantin. Dia berhak apa? Jika dia berani datang merebut pengantin, maka saya juga akan menikahi dengan paksa. Dalam sekejap, wajahku menjadi muram. Aku berteriak dengan keras. Seseorang datang untuk mengubah pakaian saya. Beritahu sopir untuk pergi ke rumah Su. Pada saat yang sama, keluarga Su juga menerima berita dari keluarga Chu. Seorang wanita berpakaian bulu musang putih. Dengan acuh tak acuh menatap seorang pria parubaya di tepi meja. Orang ini adalah calon ibu mertuaku. Dia berkata dengan tatapan meremehkan. Su Mingwei, ini adalah berita yang datang dari bodoh keluarga Chu. Katanya akan datang ke rumah kita sebentar lagi. Dia juga bilang akan memanggil King Wan untuk menunggunya. Kemudian wanita itu mengeluarkan ponsel dan mengejek. Ini adalah pesan yang bodoh yang dikirim oleh orang itu kepada putri kita. Sungguh membuatku tertawa hingga mati. Su Mingwei juga hanya menggelengkan kepala sedikit. Tatapannya penuh penghinaan dan arogan. Anak ini sepenuhnya dikendalikan oleh Su Qingwan. Diperkirakan bahwa keluarga Chu akan selesai sampai generasi kamu. Tapi untungnya, asal Su Qingwan menikah ke sana. Saat itu, semuanya di keluarga Chu akan menjadi milik keluarga Su kita. Hanya dalam beberapa tahun, keluarga Chu akan digantikan oleh keluarga Su kita. Mendengar itu, suara Lin Wanyu bergetar karena kegembiraan. Dan pada saat ini, saya sedang dalam perjalanan menuju keluarga Su. Di saat berikutnya, sebuah kotak obrolan yang penuh cinta seumur hidup menarik perhatian saya. Setelah saya klik, saya sama sekali tidak bisa melihat kata-kata yang saya kirimkan sebelumnya. Saya langsung melihat balasan Su Qingwan sebelumnya. Kalau mau putus, ya putus saja. Apa kesalahannya kalau banyak pria di sekelilingku? Dari mana kamu tahu bahwa dia memiliki hubungan yang tidak biasa denganku? Setiap hari memikirkan hal-hal aneh. Siapa yang bisa tahan? Hanya tahu membuat keributan tanpa alasan. Melihatmu saja sudah membuatku muak. Saya akan melanjutkan untuk melihat lebih lanjut. Yang terlihat adalah permohonan dari tubuh asal. Aku salah? Jangan putus, ya? Tanpamu, aku tidak bisa hidup. Mari kita berdamai. Pesan terakhir ini dikirim pagi ini jam 3. Hingga sekarang, Su Qingwan belum memberikan balasan. Aku bahkan tahu dengan jari kakiku. Topi permohonan maaf ini sudah sampai ke tumitku. Baru saja Su Qingwan mengirim pesan. Chu Hi datang ke pusat perbelanjaan Kuohai. Aku tertarik pada sebuah barang antik. Sudahlah, langsung transfer aku 20 juta. Melihat ini, aku sangat marah. Aku langsung melemparkan ponsel keluar jendela. Sialan. Benar-benar sialan. Sepanjang malam tidak ada balasan. Pesan pertama yang dikirim adalah meminta uang. Wanita ini benar-benar menganggapku sebagai mesin uang. Tapi di detik berikutnya, suara sistem berbunyi. Terdeteksi event yang bisa dipilih, pilih opsi 1, dengan sikap keras memaksa dia kembali ke keluarga Su. Hadiah, 1 artefak kuno tingkat 100 tahun. Pilih opsi 2, membawa orang-orang menuju Malkuohai, mempermalukannya dan menampar muka Su Qingwan di depan umum agar dia sadar akan kenyataan, lalu membawanya kembali ke keluarga Su. Hadiah, 1 artefak kuno tingkat 1000 tahun. Pilih opsi 3,
Langsung transfer 20 juta dan datang sendiri ke Malkuohai untuk minta maaf serta memohon agar Su Qingwan mau memaafkan. Hadiah? 3 artefak kuno tingkat 1000 tahun. Melihat itu, aku langsung berteriak marah. Saya pilih 2. Jangan kirimkan pilihan seperti yang ketiga lagi. Sementara itu, Su Qingwan masih tidak menyadari sedang berbelanja di pusat perbelanjaan. Dia menatap dengan tenang pedang panjang berwarna hijau di depannya. Tolong kemas barang antik ini untuk saya. Segera semua prosedur akan diselesaikan. Staf hanya menunggu pembayaran. Namun dia dengan gelisah memarahi. Kenapa sampah itu belum datang juga? Di sekitar sudah berkumpul banyak anak muda terhormat. Mereka semua adalah generasi kedua orang kaya di kota Kuohai. Mereka semua menonton Su Qing seakan sedang menonton pertunjukan. Wan dan 2 pelayan kecil di sampingnya. Berdasarkan pemahamannya tentang saya sebelumnya, pasti dia akan segera mengirim uang setelah melihat informasi itu. Saya yang sebelumnya seperti pengganti yang tidak berharga. Dia bisa dengan mudah mengendalikannya. Pada saat ini, banyak anak muda terhormat di sekitar. Tatapan Su Qingwan tampak sedikit tidak nyaman. Seolah-olah dia seperti monyet dalam kandang. Semakin lama waktu berlalu, kebencian dia terhadap saya semakin dalam. Saat itulah, kehadiran saya tiba-tiba menjadi pusat perhatian di tempat itu. Namun, dalam tatapan kebanyakan orang, sedikit mengandung ejekan bahkan penghinaan. Kisah pengganti dari tubuh sebelumnya itu, sungguh merusak citra orang tersebut. Jelas-jelas ini adalah awal yang baik. Justru memilih untuk menjadi pengganti. Bahkan seorang pelayan pun bisa menginjak wajahnya. Melihat kedatanganku, Su Qingwan langsung melampiaskan kemarahannya padaku. Meminta uang sedikit saja untukku. Kenapa harus repot-repot seperti ini? Salah satu pelayan di sampingnya juga segera menggonggong. Begitulah, segera berikan uang itu kepada nyonya kami. Mendengar itu, saya dengan tenang berkata, tidak punya uang tapi masih berani datang membeli barang antik. Sebelumnya sudah penuh kemarahan di dalam mobil. Namun setelah sampai di sini, aku justru merasa santai. Meskipun tubuh sebelumnya adalah seorang bodoh. Namun, selera estetikanya cukup baik. Gadis ini memang agak nakal. Tapi, bentuk tubuhnya sungguh bagus. Melihat saya menjawab seperti itu, Su Qingwan semakin berteriak marah. Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Jangan harap aku memaafkanmu jika tidak memberiku 50 juta. Mendengar itu, sudut bibirku memperlihatkan nada mengejek. Wanita ini memang benar-benar terpengaruh oleh beberapa tahun perilaku penggantinya, sehingga tidak bisa membedakan siapa yang lebih besar. 50 juta. Bahkan jika kamu sudah berumur 13 tahun memakai emas, kamu tidak pantas untuk 50 juta ini. Segera setelah aku selesai berbicara, seketika membuat banyak anak muda terkejut. Su Qingwan masih terperangah dengan kata-kata Chuhi. Namun, pelayan di sebelah, Xiao Hua, menunjuk kepadaku dengan marah. Bagaimana kamu bisa berbicara kepada nyonya rumah kami? Menghadapi pelayan bodoh yang banyak bicara ini, aku hanya memberikan satu jawaban. Buang dia. Segera, pengawal di belakangku maju. Dengan langsung memukulnya 1 kali. Dalam sekejap, wajah Xiao Hua memperlihatkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Dengan jeritan yang keluar, dia baru menyadari bahwa pil spiritualnya telah dihancurkan. Saat itu aku baru mengangkat kaki dan melangkah maju. Dengan nada merendahkan, kau hanyalah seorang pelayan, dan berani melawan atasan. Aku sama sekali tidak memperhatikanmu. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai orang. Di mataku, itu bukan hukuman, tetapi sebuah penghargaan. Hidup lebih buruk dari mati adalah cara terbaik untuk menghadapi musuh. Ketika aku melihat Su Qingwan lagi, di wajahnya hanya ada ketakutan dan ketidakpercayaan. Di detik berikutnya, suara sistem masih terus berbunyi. Ting! Tuan rumah turun tangan menghajar budak jahat dan menekan arogansi Su Qingwan, memperoleh 100 poin antagonis. Poin antagonis bisa ditukar dengan item, seperti meningkatkan tingkat fusi dewa, meningkatkan kemahiran jurus ilahi dan teknik kultivasi, dan lain-lain. Saat ini, Su Qingwan yang berdiri di samping juga menyadari. Dia langsung melontarkan kata-kata kepadaku. Apakah kau masih menganggap dirimu seorang pria? Bahkan berani memukul wanita. Jika tidak ingin memberi, ya tidak usah. Apa kau benar-benar mengira aku butuh 50 juta darimu? Kini kita berdua selesai. Perjanjian perkawinan dibatalkan. Kupikir kata-katanya bisa membuatku rapuh seketika. Tak kusangka, aku mulai bertepuk tangan. Seolah mendengar lelucon yang sangat lucu. Menarik, menarik. Kenyataannya, jangan menilai orang dari penampilannya. Baiklah, kalau begitu belilah. Kontrak sudah ditandatangani. Tinggal menunggu kamu membayar. Kamu tidak akan tidak punya uang untuk membelinya, kan? Mendengar itu, keberanian Su Qingwan langsung melemah. Dia tentu saja tidak punya uang. Harta kuno senilai 20 juta. Bahkan jika seluruh keluarga Su bernilai lebih dari 100 juta. Tapi mereka tidak bisa mengeluarkan 20 juta tunai. Melihatnya bingung. Saya melanjutkan serangan. Batalkan pertunangan. Baiklah, baiklah. Maka kembalikan juga mas kawinnya. Mas kawin. Sudah lama habis. Begitu banyak mas kawin. Bahkan jika dijual, tidak akan bisa dikumpulkan kembali. Dalam keadaan tertekan dan marah, dia hanya bisa menunjuk hidungku dan memarahi. Apakah kamu benar-benar seorang pria? Namun saya menjawab. Kamu akan tahu saat malam pernikahan. Siapa yang ingin menikah denganmu? Jangan harap untuk menyentuh. Baiklah, kalau begitu kembalikan mas kawinnya. Sekarang, dada Su Qingwan bergetar marah. Tatapan ejekan dari orang-orang di sekelilingnya membuatnya semakin malu. Saya mengira saya akan datang dengan patuh untuk membayar. Tidak menyangka bahwa saat ini begitu keras. Namun saat itu Su Qingwan masih tidak menyerah. Hari ini tidak ada 50 juta. Jangan berharap saya akan memaafkanmu. 50 juta. Mari kita hitung. Selama bertahun-tahun, berapa kali saya memberi uang sebanyak 50 juta padamu? Uang saku saya bisa membeli 10 grup Su dan lebih lagi. 10 tahun yang lalu, kamu hanyalah seorang gadis pengumpul sampah di luar kota ini. Gadis pengumpul sampah dari daerah kumuh.
Jika bukan karena saya, apakah orang-orang Su dapat bertahan hidup hingga sekarang adalah sebuah pertanyaan. Nasibmu juga tidak jauh berbeda. Kamu juga pemulung. Kata-kataku seperti pedang tajam yang menusuk hati Su Qingwan. Dengan tegas mengungkapkan sejarah yang selalu disembunyikan Su Qingwan di depan umum. Sejarah yang tidak ingin diingat. Saat ini, gadis kecil Hua menahan diri. Dengan rasa malu karena dantiannya dihancurkan. Chu Hi, kamu keterlaluan. Mendengar itu, aku menoleh ke arah Xiao Ju yang berlutut di tanah sambil memegangi perutnya. Wajah itu dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan. Saya benar-benar tidak mengerti siapa yang memberimu keberanian ini. Jepret mulutnya, jangan sampai kamu membunuhnya. Sebentar lagi, lempar dia ke tempat pengemis di luar kota. Bukan karena suka memanfaatkan kekuasaan orang lain. Apa kamu merasa diri kamu tinggi dan angkuh? Jenis barang bodoh seperti ini harus membuatnya menyadari kenyataan. Mengalami kenyataan yang paling tidak ingin dia hadapi. Chu Hi, kamu ini. Kata-kataku belum selesai. Tiba-tiba, dia dipukul keras oleh pengawal. Suara tepukan yang nyaring dan berat menggemuruh di sekeliling. Di bawah tepukan ini, sekelilingnya tiba-tiba menjadi sepi. Banyak anak-anak bangsawan yang menonton saat ini terlihat terkejut. Chu Hi, apakah kamu berani? Su Qingwan baru saja menoleh. Aku langsung menoleh dan menamparnya. Tepukan merah yang jelas segera muncul di wajah Su Qingwan. Wajah kecil ini ternyata lembut dan kenyal. Namun, kulitnya lebih tebal daripada kulit babi. Sekali tamparan. Sangat menyenangkan. Tamparan besar memang universal di dunia manapun. Daya rusaknya tidak besar. Sangat menghina. Sekarang saya adalah cucu jenderal besar negara Long. Anak orang terkaya. Latar belakang ini tentunya bisa membuat saya berbuat sesuka hati. Apakah kamu ingin saya mengikatmu kembali ke keluarga Su? Atau kamu mau datang sendiri? Setelah berkata itu, tiba-tiba saya merasa sedikit haus. Saya melambaikan tangan memanggil seorang pengawal. Beli segelas air, lalu beli segelas icet americano. Pada saat itu, orang-orang di sekitar yang menonton terkejut. Dia bahkan menampar Su Qingwan 2 kali. Bagaimana dengan 2 tamparan itu? Seharusnya seperti ini. Jika saya adalah Chu Hi, jangan bicara tentang Su Qingwan. Ibunya bahkan harus mengumpulkan rambutnya. Sekarang tampaknya dia benar-benar menyadari. Sekarang kita akan melihat tontonan yang menarik. Setelah pengawal pergi membeli icet americano, Su Qingwan baru menyadari saat itu. Wajahnya terasa perih panas. Tapi saya tidak peduli dengan semua itu. Langsung mengambil gelang perak di tangan pengawal. Lalu mengunci pergelangan tangan Su Qingwan. Gelang perak yang dingin membuat Su Qingwan terkejut. Melihat pergelangan tangan. Cehu dia. Dia baru saja hendak membuka mulut. Saya membalikkan tangan dan memberi tamparan lagi. Chu Hi juga bisa kau sebut. Sambil berkata, saya menoleh melihat orang-orang di sekitar yang menonton. Apa seharusnya kalian memanggil saya? Semua orang tidak menyangka akan terlibat langsung. Atau salah satu dari mereka yang berpakaian seksi. Wanita itu yang pertama kali membuka bibirnya. Tentu saja itu adalah Chu Xiaoshuai. Mereka yang memanggil namanya pun tidak tahu harus berpikir apa. Benar-benar berani. Benar, benar, benar. Chu Xiaoshuai. Apakah Xiaoshuai ada waktu malam ini? Saya mengadakan pesta ulang tahun hari ini. Tidak tahu apakah bisa menerimanya. Sikap orang-orang berubah 180 derajat. Setelah saya mendapatkan jawaban yang memuaskan, saya menoleh melihat Su Qingwan yang tidak percaya. Sekarang saya mengerti. Saat ini hanya sebagian kecil orang yang mengubah sikap. Dan itu pun hanya anak-anak dari pedagang kecil. Aset umumnya mencapai puluhan juta. Di kota Kuohai terdapat banyak orang berkuasa. Anak-anak dari keluarga kaya terkemuka. Masih akan menganggap saya adalah anak yang bodoh dari ayah yang hebat. Namun cepat atau lambat, semua orang berkuasa akan tunduk. Menganggap saya sebagai jenderal muda dari negara Long. Saat berikutnya, sistem berbunyi lagi. Tuan rumah bertindak arogan dan semena-mena, menampar Su Qingwan hingga membuat sikap sebagian anak-anak kalangan elit berubah dan citra dirinya ikut bergeser. Mendapatkan hadiah 500 poin antagonis. Kemudian saya mengambil es kopi yang dibeli oleh pengawal dan meminumnya. Dan langsung memuntahkannya. Sepertinya di kehidupan ini, saya tidak bisa merasakan satu-satunya penderitaan lagi. Kekayaan Li Hui juga berada di tingkat ratusan juta. Mendengar kalimat itu, sudut mulutnya bergetar. Apa ini? Bisa dikatakan oleh manusia? Sementara itu, di dalam halaman villa keluarga Su Mingwei masih duduk di depan meja teh, mengangkat cangkir teh dan mencicipinya. Dia memuji bahwa da Hong Pao ini memang bagus. Cukup biarkan orang bodoh itu membawakan saya 3 kilo lagi. Dengar-dengar ini adalah suplai khusus. Tidak bisa dibeli bahkan jika ingin. Di sampingnya, adik ipar Lin Wanrong berkata dengan suara pelan. Kak, kita tidak mempersiapkan diri sebelumnya? Toh, Chu Hi sudah memberitahu lebih dulu. Ini pasti cukup resmi. Dia, Chu Hi, layak seperti itu, sudah bertahun-tahun. Sudah lama menjadi anjingnya King Wan. Kapan dia datang ke rumah Su saya tidak hormat? Wanrong, untungnya kamu masih saudara perempuan saya. Kenapa kamu terus tidak paham? Jika keluar, itu akan mempermalukan saya. Baiklah. Lin Wanrong menundukkan kepalanya tanpa membantah. Jalan utama kota Kuohai dipenuhi dengan deretan Rolls-Royce. Salah satu dari mereka adalah kursi belakang yang dipesan khusus. Saya menyilangkan kaki dan melihat wanita dingin yang terkunci di samping saya. Sampai saat ini, wanita ini masih menunjukkan rasa bangga. Chu Hi segera membukakan saya. Jika tidak, jangan harap saya akan memaafkanmu. Dan saya mengulurkan tangan besar saya untuk mencengkeram dagu halus Su Qingwan. Memaafkan. Kamu benar-benar menganggap dirimu tinggi. Melihat dunia di luar melalui jendela mobil. Gedung-gedung tinggi. Kerumunan orang terasa sangat ramai dan meriah. Sama sekali tidak terlihat bahwa ini adalah dunia yang kacau karena invasi makhluk jahat. Tak lama kemudian, rombongan tiba di rumah Su. Ting. Selamat, tuan rumah berhasil menyelesaikan misi dan memperoleh mata bulan darah. Saya tidak terburu-buru untuk mengambil. Tapi justru melihat pintu besar rumah Su di depan.
Mataku terasa dingin. Ternyata tidak ada seorang pun dari keluarga Su yang datang menyambut. Bahkan pintunya pun tertutup. Seolah-olah mereka tidak merespons perintahku. Ini seolah-olah ingin memaksaku untuk mengetuk pintu sendiri. Mengunjungi. Xiao He, kamu sudah datang. Baru saja ingin meminta pengawal untuk membobol pintu. Pintu besar tiba-tiba terbuka. Yang terlihat adalah seorang wanita yang penuh dengan pesona wanita cantik dari Jiangnan. Mengenakan pakaian rumah yang sederhana dan anggun. Namun memancarkan pesona cantik seorang wanita dewasa. Rambut panjangnya diikat menambah kesan anggun. Lin Wanrong. Juga merupakan salah satu tujuan perjalananku kali ini. Seluruh keluarga Su kecuali Lin Wanrong. Orang-orang lain semuanya memperlakukanku seperti anjing. Setelah melihat Su Qingwan yang ternyata diborgol. Lin Wanrong, kecuali untuk kejutan awalnya. Ternyata tidak ada banyak kejutan. Saat Su Qingwan menemani Lin Wanrong memasuki keluarga Su. Tentara yang saya bawa juga mengepung keluarga Su. Menunggu di ruang tamu. Lin Wanyu yang datang dengan patuh. Setelah melihat situasi di luar. Bangkit dan berteriak. Chu He, apa maksudmu? Bahkan kepala keluarga Su, Su Mingwei, juga keluar dengan kening berkerut. Saya menggenggam leher Su Qingwan dan menariknya ke depan. Berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang harus saya lakukan? Apakah kamu tahu apa status saya? Berani sekali berteriak-teriak. Lin Wanyu sepertinya menyadari sesuatu. Suaranya menurun. Menjadi sedikit lebih lembut dan rendah. Dia pada dasarnya adalah seorang wanita yang rendah hati dan merasa rendah diri. Sebelumnya semua hanya mengandalkan kekuasaan orang-orang. Segera aku melambaikan tangan dengan keras. Su Qingwan pun berlutut menghadap pasangan Su Mingwei kepadaku. Saya datang hanya untuk memberitahukan kalian dua hal. Pertama, perjanjian menikah dimajukan ke besok. Kedua, perjanjian menikah ditambah dengan adik ipar Lin Wanrong. Persiapkan dengan baik. Besok saya akan datang sendiri untuk menjemput. Setelah berkata begitu, aku langsung berbalik dan pergi. Hanya meninggalkan tentara yang kejam mengepung keluarga Su. Seluruh keluarga Su terbenam dalam suasana yang tidak jelas. Lin Wanyue kemudian menyadari apa yang sedang terjadi. Segera membantu Su Qingwan untuk bangkit. Lin Wanyu juga tipe yang suka mengintimidasi yang lemah dan takut pada yang kuat. Sekarang bahkan bocah itu pun tidak berani memanggil. Ini terjadi karena apa? Apa yang kau lakukan hingga membuat bocah itu marah? Chu Xiao begitu marah. Itu karena 2 hari lalu aku bilang putus. Dia memohon untuk rujuk tapi aku tidak setuju. Apalagi aku sudah memberikan jalan baginya. Hanya 20 juta. Dia tidak memberikan uang juga tidak masalah. Dia bahkan berani memukul saya. Su Qingwan sampai sekarang tidak menganggap ini adalah salahnya sama sekali. Dan dia masih percaya diri di dalam hatinya. Tenang saja, sekarang dia hanya terbawa emosi. Percayalah, sebentar lagi dia akan datang ke rumah Su untuk meminta maaf. Memohon padaku untuk memaafkannya. Dan pernikahan akan dimajukan ke besok. Beberapa hari ini saya benar-benar memberikan wajah yang baik kepadanya. Setelah Su Qingwan berdiri, semakin dia berbicara, semakin banyak emosinya muncul. Dihina di depan umum oleh saya. Mengalami penghinaan bertubi-tubi. Membuat dia yang biasanya bangga sedikit mengalami kejatuhan emosi. Mengapa perjanjian menikah juga harus mencantumkan Lin Wanrong? Apa yang sedang terjadi? Ketiga orang itu segera melihat Lin Wanrong yang wajahnya malu dan memerah. Meskipun usianya mendekati 30. Namun dia benar-benar terlihat seperti seorang wanita muda yang sudah menikah. Saya tidak tahu. Jangan harap kau bisa memikirkannya. Tunggu sebentar, saya akan mengundang Wang Xiao untuk datang. Biarkan dia memberi pelajaran pada Chu He. Status Lin Wanrong di keluarga Su bisa dibilang seperti seorang pelayan. Namun, dia tetap berkata dengan sangat lembut. Xiao He adalah anak orang terkaya. Begitu baru saja diucapkan. Lin Wanyu dan ibunya langsung marah. Anak orang terkaya itu juga hanya pengganti bagiku. Apakah dia berani berkata tidak saat diminta mengeluarkan uang? Hanya anak orang terkaya. Dia, Chu He, bahkan berani dibandingkan dengan Wang Xiao, yang disebut sebagai Wang Xiao. Setiap kali datang ke rumah Su, dia selalu angkuh. Ini membuat Lin Wanyu yang rendah diri sangat mengagumi keluarga Wang. Jelas-jelas ini hanyalah kebodohan yang murah. Su Mingwei menghancurkan borgol dan masuk ke dalam ruangan. Sementara itu, Lin Wanyu berteriak. Lin Wanrong, kamu tetap diam melakukan apa? Kenapa tidak segera pergi memasak? Sementara itu, saya duduk di dalam mobil. Mulai meneliti mata darah bulan yang diperoleh dari sistem penghargaan. Merasa ini agak konyol. Cairan merah di mata tampak seperti seorang iblis yang kejam. Namun, Blood Moon Eye ini bisa dengan bebas berganti bentuk. Sungguh sangat tampan. Bahkan ini bukanlah alat pencari yang hebat. Melihat dunia seolah menjadi hampir 2 kali lebih lambat. Bukankah bertarung menjadi tak terkalahkan? 3 hari lagi adalah upacara kebangkitan kolektif di Guohai. Untuk mencegah kejadian bodoh dari jatuhnya seorang jenius. Saya memilih untuk mengadakan perjanjian besok. Pertama, ambil kekuatan dewa tingkat super lebih awal. Dengan begitu, tidak perlu khawatir jika saya adalah sampah. Sementara itu, hari ini Su Qingwan dipermalukan oleh saya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, berita ini menyebar ke seluruh lingkaran orang kaya. Banyak orang mengeluh bahwa ini adalah kebangkitan pengganti saya. Bahkan memimpin pasukan mengepung seluruh keluarga Su. Bahkan besok akan diadakan pernikahan. Kenapa dulu saya tidak menyadari keberadaan Su Qingwan ini? Ada sebuah pepatah. Chu He memang sangat penuhi perasaan. Kalian tidak tahu. Ah, sang kapten kali ini terlibat bersama. Lin Wanrong menikah bersama. Bukankah Lin Wanrong adalah orang yang diinginkan oleh Tuan Muda Wang? Sepertinya ada pertunjukan yang menarik. Di sisi lain, di lantai atas restoran Guohai Shengping. Dalam mata Wang Teng yang muda, terpancar niat membunuh yang dingin. Apa maksud dari Chu He? Dia baru saja mengancam kemarin. Hari ini akan menghajarnya. Melihat kemenangan segera dalam genggaman. Namun, saya menyela dan merebut makanan dari mulut harimau. Saat itu, putra wali kota, Huang Wuhen, mencoba menenangkan. Mungkin Chu Xiao tidak sengaja. Hanya ingin menekan keluarga Su sedikit.
Malam ini, saya akan membantumu berbicara. Jika dibicarakan, akan baik-baik saja. Dan tidak lama setelah meninggalkan keluarga Su, saya menerima telepon dari ibu. Kemudian saya memimpin konvoi menuju ke arah timur kota Kuohai. Ibu tinggal di sebuah taman yang terletak di setengah lereng gunung. Di luar taman, banyak prajurit menjaga. Di dalamnya hampir setiap 3 langkah ada pos jaga. Di bawah bayang-bayang, ada banyak kekuatan yang melindungi. Saya mengikuti ingatan tubuh asli dan datang ke dalam rumah besar. Yang terlihat di depan mata adalah seorang wanita. Wanita timur yang mulia dan anggun. Dan saat dia melihat kedatanganku, tanpa bicara 2 kata langsung menarik telingaku. Anjing kecil, aku lihat kamu memang lapar. Apa posisi kamu di keluarga Su? Hanya seorang wanita dari keluarga Su? Cukup main-main saja. Apa kamu masih mau menikahinya? Ayo, sakit, sakit, sakit. Tubuh asli bodoh selama 18 tahun. Sendiri terbangun ingatan. Mewarisi segalanya. Tentu saja juga termasuk kasih sayang. Dengarkan aku menjelaskan. Jika aku tidak bisa menjelaskan dengan baik, maka jangan berharap telingaku baik-baik saja. Ini hanya mengadakan sebuah pernikahan. Bukankah ini bukan untuk mendapatkan akta nikah? Kamu setuju, kan? Dan ini juga untuk memulihkan wajah anak saya. Saya ingin memberitahu semua orang. Pengganti anjing, Chuhi, sudah mati. Mendengar ini, Ningro melihatku dan mengangguk. Alasan ini cukup bagus. Jika kamu berani mengatakan setengah kata tentang cinta hari ini. Dia belum selesai berbicara, saya langsung memberi alasan. Mana mungkin, hehe, saya begitu pintar. Bagaimana bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Masalah ini sudah diselesaikan. Saya juga ingin memberitahumu sebuah kabar baik. Kabar baik apa? Kehidupan kecil ini sudah hancur. Itu belum terjadi. Ibu hanya mencarikanmu 2 calon istri. Apa? Calon istri? Atau 2? Benar, 2. Salah satunya adalah perawan suci dari gereja saat ini. Dan satu lagi adalah putri dari pemimpin kota naga. Saat ini, iblis sedang mengamuk. Iblis surgawi sedang menyerang. Namun kekuatan gereja terus berkembang. Jika ingin mempertahankan posisi keluarga kita, cara paling langsung adalah melalui pernikahan. Pada saat itu, bunyi notifikasi sistem pun langsung menyusul datang. Pilih opsi 1, menolak perjodohan yang diperkenalkan ibu, hadiah teknik kultivasi hasil modifikasi tingkat dewa super pedang penyingkir kejahatan. Pilih opsi 2, menerima perjodohan yang diperkenalkan ibu, hadiah teknik penempaan tubuh tingkat dewa super ilmu naga gajah prajina. Memulai dengan bertunangan dengan 4 dewa. Itu sudah jelas. Saya ingin semuanya. Lalu saya menjawab dengan tegas kepada ibu. Jika ada kesempatan baik seperti ini, berapa banyak yang ada, itu yang saya mau. Mendengar itu, ibu menatap saya dengan tajam. Anak kelinci kecil. Benar-benar mengikuti ayahmu. Kalau begitu, saya akan memberitahukan kakekmu. Dan malam ini ada pesta ulang tahun di keluarga Huang. Jika kamu tidak ada kegiatan, silakan lihat. Keluarga kita memiliki banyak investasi di kota Kauwahai. Setelah meninggalkan perkebunan, saya kemudian mengirim orang untuk menyelidiki keluarga Huang. Dan semua informasi tentang Pangeran Jodoh Yeven. Lalu aku merasa ada sesuatu yang hilang. Sebagai seorang letnan muda, bagaimana saya bisa tidak punya sekretaris? Kemudian saya memerintahkan konvoi untuk pergi ke Universitas Kauwahai untuk merekrut sekretaris. Konvoi Rolls-Royce yang dipesan khusus. Dengan cara yang sangat mencolok datang ke Universitas Kauwahai. Petugas keamanan tahu bahwa ini adalah konvoiku. Bahkan tidak berani menghalangi. Bagaimana dia bisa masuk? Bukankah kamu bilang orang luar tidak boleh masuk? Pada saat itu, petugas keamanan melihat pria yang dihentikan. Dengan wajah tanpa kata-kata. Dia naik Rolls-Royce. Kamu hanya mengemudikan Mazda. Apakah kamu merasa layak? Kemudian dia dengan ceria membukakan pintu mobil untukku. Kedatangan saya yang mencolok. Segera menarik banyak perhatian mahasiswa. Ketika saya datang, saya juga memahami kondisi dasar dunia ini. Kekuatan dewa dibagi menjadi berbagai tingkat. Jika ingin masuk ke Universitas Kuohai, minimal harus memiliki bakat B. Siswa jenius di bidang ini adalah sekitar S. Hanya sedikit yang berperingkat S. Bahkan di atas SS. Di seluruh Universitas Kuohai hanya ada 2. Setelah keluar dari mobil, saya langsung mengeluarkan iklan lowongan yang sudah diedit sebelumnya. Iklan itu dilemparkan melalui ponsel menjadi bayangan virtual. Wow, datang ke Universitas Kuohai mencari sekretaris. Dia tidak bercanda, kan? Jelas sekali bahwa orang-orang ini memiliki kesan yang sangat buruk tentang saya. Saya merasa agak tak berdaya terhadap hal ini. Kesan pengganti yang mendalam dari diri asli. Tidak mungkin bisa diubah dalam sekejap. Namun, segera iklan lowongan itu memicu kegaduhan. Mencari pejabat dewa dengan bakat di atas tingkat A. Gaji bulanan di atas 10 juta. Memerlukan penampilan setidaknya selevel bunga di departemen. Setelah lulus sebagai pejabat dewa. Merupakan kandidat utama yang diperebutkan oleh berbagai modal besar. Yang terkenal dengan kekuatan bersenjata terutama adalah yang masuk militer. Selanjutnya adalah berbagai grup keamanan besar atau tentara bayaran. Ada juga tim yang dibentuk sendiri. Ada yang keluar kota untuk berburu iblis dan mendapatkan imbalan. Dan kekuatan sipil A tingkat yang umum. Gaji bulanan biasanya berkisar sekitar 1 juta. Jika saya kembali, itu adalah 10 juta. Langsung meningkat 10 kali lipat. Dan setiap bulan masih ada bonus tambahan. Serta bertanggung jawab atas semua sumber daya pelatihan. Banyak mahasiswa yang sudah bersemangat. Tiba-tiba ada orang yang keluar untuk mencoba. Nona Chu, apakah Anda lihat saya bisa? Segera, bayangan muncul di atas telapak tangan gadis itu. Menunjukkan semua prestasi dan bakatnya. Bakat dewa tingkat A dari Tian Suising. Terkenal karena bertahan. Pernah meraih gelar 10 mahasiswa terbaik di kota Kuohai. Juga merupakan salah satu bintang di jurusan keuangan.
Saya hanya melihat sekilas dan menggelengkan kepala sedikit. Kekuatan dewa tingkat A pada akhirnya terlalu umum. Kakak Merkuri ditolak semua. Dia adalah seseorang yang diperjuangkan oleh grup Beisun. Namun, gaji bulanannya tentu saja 10 juta. Dan juga mengelola semua sumber daya. Syaratnya pasti sangat ketat. Itu juga bisa dimengerti. Setelah itu, saya menunggu setengah jam. Hampir semua cantik di kampus yang relatif biasa datang untuk mencoba. Tetapi tidak ada satupun yang memuaskan. Segera, saya menaikkan gaji bulanan menjadi 30 juta. Dan semua sumber daya untuk pelatihan adalah yang terbaik. Saya akan menunggu 5 menit lagi. Pada saat ini, detektif swasta yang kamu atur untuk menyelidik juga mengirimkan informasi tentang keluarga Huang dan Ye Fen. Informasi itu dikirim ke ponsel saya. Ye Fen adalah siswa di Kuohai nomor 1, penguasa gunung Dao berkabut. Dan dia juga memiliki 2 kakak perempuan. Salah satunya adalah pemimpin tim tentara bayaran emas di kota Kuohai. Pemimpin tim tentara bayaran Phoenix Api. Mengenai identitas yang lainnya, belum berhasil diungkap. Sementara itu, sebuah informasi tersembunyi menarik perhatian saya. 3 hari yang lalu, Ye Fen secara kebetulan bertemu. Huang Qingsheng mengalami serangan penyakit. Dia segera memberikan perawatan, menyelamatkan Huang Qingsheng. Pada saat yang sama menerima undangan dari Huang Hui. Huang Qingsheng adalah kakek dari Huang Hui. Juga merupakan ayah wali kota saat ini. Juga mantan wali kota. Pada masa kejayaannya, dia bahkan salah satu dari 3 penatua di negara naga. Saat saya merenung, sebuah angin harum datang. Hai, saya datang untuk melamar. Saya melepaskan pikiran saya. Melihat wanita itu. Wajahnya putih seperti giok, transparan seperti kristal es. Seolah-olah terukir dari batu giok yang paling indah. Tanpa cacat sedikit pun. Bahkan membuat saya merasakan getaran di hati. Saya melihat informasi tentang wanita itu dengan jantung berdebar lebih cepat. Shen Fenshuang, bakat dewa tingkat SS. Mewarisi kemampuan dari Shangguan Wan Er. Informasinya sangat sederhana. Tetapi itu membuat saya langsung mengambil keputusan. Baiklah, kamu terpilih. Ini adalah murid dari Menteri Wanita Shangguan Wan Er. Jika ini masih belum memuaskan, tidak ada yang bisa menarik perhatian. Melihat itu, para pria yang menonton di samping menghela napas. Kenapa kakak Shen ingin menjadi sekretaris Chu Hi? Pepatah mengatakan dengan baik. Jika ada urusan, sekretaris yang melakukannya. Jika tidak ada urusan, ya ngapain? Kamu bilang kakak Shen tidak akan melakukannya di masa depan. Jangan berpikir, pasti akan. Mimpi hancur, aku lebih baik mati. Mengenai nama Shen Fanshuang, bahkan sangat terkenal di seluruh negeri naga. Sepenuhnya ada pilihan jalan yang lebih baik dan lebih banyak. Tidak ada yang tahu mengapa dia memilih menjadi sekretarisku. Termasuk aku sendiri juga tidak tahu. Namun, aku tetap menyiapkan kontrak. Tanpa berbicara lebih lanjut, langsung ditandatangani. Melihat Shen Fenshuang menandatangani kontrak, aku langsung merasa lega. Kemudian aku memerintahnya. Nanti aku panggil kamu Fenshuang, kamu panggil aku Xiao Shuai. Saat aku mengagumi kecantikan Shen Fenshuang yang luar biasa, Shen Fenshuang juga sedang mengamatiku. Beberapa saat kemudian aku membawa Shen Fenshuang naik mobil. Sopir menekan gas dan meninggalkan Universitas Kuohai. Di Universitas Kuohai hanya ada 1 bintang kampus. Itu adalah Shen Fenshuang yang sedang duduk di samping saya saat ini. Dia adalah wanita berbakat dengan penampilan dan kemampuan terbaik. Karena dia sudah menjadi sekretaris saya juga tidak menyembunyikan apa-apa. Mengeluarkan selembar dokumen dan meletakkannya di tangan Shen Fenshuang. Coba lihat informasi ini. Pertama, Ye Fen ini adalah musuh saya. Kedua, saya akan menikah besok. Saya mendapat informasi pasti tentang Ye Fen ini. Dia akan datang untuk merampas pernikahan. Shen Fenshuang melihat ke arah Chu Hi dengan sedikit terkejut. Pria ini jauh berbeda dari yang diceritakan dalam rumor. Segera, dia mulai menganalisis situasi untuk saya. Malam ini dia akan datang ke rumah Su. Jika Tuan Muda ingin menargetkan Ye Fen. Pertama, tahap pertama adalah membuat hubungan Huang dengan Ye Fen menjauh. Bahkan hingga putus hubungan. Kedua, sang tampan muda bilang ingin menikahi Lin Wanrong secara paksa. Bukankah itu berarti ada satu musuh potensial lagi? Wang Jia Wang Teng. Benar? Katakan saja apa yang harus dilakukan sekarang. Mengapa Liu Bei, Cao Cao, dan orang-orang ini sangat mendambakan bakat? Menurutku, mereka hanya tidak ingin berpikir. Atau berusaha untuk tidak berpikir dalam hal-hal kecil. Segera, Shen Fenshuang memberikan jawabannya. Malam ini akan mengirim lebih banyak orang ke rumah Su. Ye Fen kemungkinan besar akan menyusup ke rumah Su malam ini. Selanjutnya, nanti akan pergi ke pesta. Berusaha sekuat tenaga untuk merusak hubungan Ye Fen dengan keluarga Huang. Meskipun tidak bisa, juga bisa menunjukkan sikap yang tidak baik terhadap hubungan dengan Ye Fen. Selanjutnya, cari Wang Teng untuk menyelesaikan masalah. Aku mencari sekretaris juga untuk menyenangkan mata. Kedua, agar terlihat berkelas. Dan ketiga, dia memang bisa diandalkan. Sejauh ini, Shen Fenshuang memang mampu. Jadi, lakukan seperti yang kamu katakan. Dalam sekejap, kami sudah sampai di aula pesta. Saya mendengar nama yang familiar begitu saya tiba di pintu masuk. Ye Fen, apakah kamu tidak melihat ini tempat apa? Apakah ini tempat yang bisa kamu masuki? Bagaimana keamanan melihatnya? Orang ini masuk diam-diam tanpa diketahui. Pesta keluarga Huang. Hampir semua aristokrat generasi penerus dari kota Kuohai berkumpul. Salah satu pemuda itu memandang Ye Fen dengan penuh ejekan. Namun, Ye Fen langsung membalas bahwa ada anjing yang menggonggong. Li Huisuan hendak memarahi Ye Fen. Tiba-tiba seorang pemuda berpakaian mewah muncul. Orang-orang di sekitarnya segera berkumpul dengan hormat. Huang Xiao, hari ini adalah upacara kedewasaan Anda. Ini adalah biji bodi yang khusus diminta. Ini pasti akan membuat kebangkitan Anda di hari setelah besok sangat mengesankan. Huang Xiao, ini adalah ginseng darah yang tumbuh selama 1000 tahun. Kebangkitan dewa para jenderal pasti akan membuat jalan praktik Anda maju pesat.
Li Huisuan yang melihat kejadian itu pun malas untuk berdebat dengan Ye Fan. Dia segera mengeluarkan hadiah yang sudah dipersiapkan untuk Huang Hui. Huang Xiao, ini adalah jamur spiritual berumur 1000 tahun dan koral putih. Kami persembahkan ini untuk Anda. Semoga kebangkitan Anda di hari setelah besok menguasai seluruh arena. Setelah memberikan hadiah, dia melihat wajah Huang Hui yang ceria. Li Huisuan segera membuka mulutnya. Ye Fan meskipun tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk. Tapi kamu pasti sudah menyiapkan hadiah, kan? Masih tidak menganggap Huang Xiao serius. Mendengar kata-kata yang penuh jebakan ini, Ye Fan ingin sekali menampar Li Huisuan sampai mati. Kemudian menyadari banyak anak kaya di sekitar. Juga menatapnya dengan tatapan ejekan atau penasaran. Baru saja bersiap mengeluarkan obat spiritual yang sudah disiapkan. Tiba-tiba seseorang berteriak bahwa jenderal muda telah datang. Apakah orang di samping itu adalah Shen Fenshuang? Kenapa dia datang bersama Chu Hi? Sementara itu, saya mengenakan pakaian Hao Tekutur. Dengan senyum nakal yang mirip dengan Quan Si. Shen Fenshuang di sampingku mengenakan kemeja putih yang potongannya pas dan rapi. Bagian bawah dipadukan dengan celana hitam ketat. Garis tubuh yang sempurna ditampilkan dengan sangat baik. Oh, semua ada di sini. Pada siang hari, setelah analisis Shen Fenshuang. Sementara itu, kita biarkan Su Qingwan. Jadi, wanita ini juga ada di sini. Selain itu, yang paling membuatku khawatir adalah, yaitu seorang pemuda yang mengenakan celana pendek dan sandal jepit. Penampilan yang begitu bebas dan liar ini, hanya bisa dilakukan oleh Ye Fan. Saat aku melihatnya untuk pertama kali, suara sistem berbunyi di telingaku. Pilih opsi 1, mengabaikan Ye Fan dan langsung memberikan hadiah ulang tahun kepada Huang Hui. Hadiah, teknik pernapasan bebas dan 3 butir pil Tianchun. Pilih opsi 2, menghina Ye Fan, menenangkan Huang Hui lalu memberinya hadiah lagi. Hadiah, teknik pernapasan Tianxin dan 3 butir pil Tianchun. Bukankah ini sudah jelas? Aku pasti memilih untuk menghina. Lalu aku melihat ke arah Ye Fan. Kita semua hadir di acara ini dengan pakaian terbaik. Apakah kamu tidak menghargai Xiao Hui atau meremehkan keluarga Huang? Aku dengar kamu menyukai Su Qingwan. Ingat, besok aku akan menikah dengan Su Qingwan. Datanglah. Detik berikutnya, sistem memberikan balasan. Penghuni mempermalukan secara langsung. Menindas anak terpilih, Ye Fan, di depan umum. Mendapatkan 500 poin penjahat. Mendapatkan metode pernapasan hati surga dan 3 pil musim semi. Selamat kepada penghuni yang memicu serangan kritis penjahat. Mendapatkan perhiasan kuno dari 1000 tahun, armor cacing sutra. Setelah mendengar kata-kata ini, hati Huang Hui merasa tidak nyaman. Ye Fan adalah tamu yang dia undang. Saya dengan jelas mengolok-oloknya tanpa memberi wajah. Bahkan hampir berbicara langsung di wajahnya. Sementara itu, Ye Fan berusaha menahan amarah di dalam hatinya. Setelah mengabaikan seranganku, dia mengeluarkan sebuah pil. Huang Ge, sebenarnya saya tidak berniat datang ke sini. Hanya untuk memikirkan kesehatan Tuan Huang yang sudah tua. Pil ini harus diberikan kepada Tuan Huang. Setidaknya bisa meringankan penyakitnya selama 3 bulan. Pada saat ini, Li Huisuan yang berada di samping adalah yang pertama melompat dan berkata. Dia berani mengatakan bahwa mengangkat 1 permen pun adalah pil. Dan dia masih harus memaksakan agar Tuan Huang memakannya. Jika terjadi masalah setelah memakannya, pun membunuh seluruh keluargamu tidak berlebihan. Mendengar kata-kata itu, wajah Huang Hui langsung menjadi gelap. Dia melemparkan jamur spiritual 1000 tahun yang baru saja diterimanya dan koral putih yang diberikan kepada Li Huisuan. Silakan Li Xiao pergi. Saya tidak menerima tamu yang tidak menghormati Ye Fan. Oh, apakah ini juga termasuk saya? Mungkin bergaul baik dengan keluarga Huang adalah langkah yang benar. Tapi saya tidak bisa menahan kemarahan saya yang meledak lidah ini. Apa yang dikatakan Huang Hui tidak hanya untuk Li Huisuan. Bahkan secara terang-terangan maupun diam-diam ia menekannya. Huang Hui tidak menyangka. Chu Hi yang biasanya lemah kini tiba-tiba bertindak begitu tegas. Tentu saja tidak. Lalu, apa yang harus dilakukan jika saya memang tidak menghormati Ye Fan? Mendengar hal itu, Su Qingwan di samping tidak bisa menahan diri. Chu Hi, jangan membuat kekacauan lagi. Apakah itu belum cukup memalukan? Namun, baru saja suara itu terucap. Di wajahnya yang putih bersih dan lembut, muncul sebuah bekas telapak tangan merah. Melihat situasi itu, Ye Fan segera tidak bisa menahan diri dan ingin menyerang saya. Namun, baru saja ada gerakan. Seketika, ia ditekan oleh Shen Fenshuang di samping saya. Ia langsung terjatuh ke tanah. Hatinya sangat marah dan tidak terima. Meski Shen Fenshuang yang terbangun adalah dewa pejabat sipil. Namun, yang berbeda antara dewa dan manusia. Menekan Ye Fan sangatlah mudah. Xiao Huizi tahu cara mengenali orang. Ini adalah pil Tianchun. Tidak perlu saya perkenalkan, bukan? Kemudian saya melemparkan sebuah botol kecil kepada Huang Hui. Huang Hui segera membukanya. Setelah melihat pil hijau di dalamnya, tubuhnya bergetar tidak tertahankan karena kegembiraan. Ini, Chu Xiao. Makan ini dan Anda akan sembuh. Percayalah pada dokter. Apa yang perlu dilakukan sudah selesai. Huang Hui yang biasa saja tidak ada artinya. Jika saya bisa menyembuhkan kakek Huang, maka seluruh keluarga Huang berutang budi besar kepada saya. Setelah berkata demikian, saya langsung mengangkat Su Qingwan. Dengan satu tangan, saya memeluk bagian kaki Su Qingwan. Saya menoleh untuk mengambil sebatang rokok dan sedikit menunduk. Melihat itu, Shen Fenshuang langsung menyalakannya. Setelah mengeluarkan asap putih, saya mengumumkan kepada semua orang. Besok saya akan menikah dan mengambil 2 selir. Selamat datang kepada semua orang. Malam pengantin dengan 2 selir. Chu Xiao memang serius. Sebelumnya saya mengira itu untuk menekan keluarga Su Qingwan dan Lin Wanrong. Ini hanya sekadar pemikiran. TSK. Berbicara tentang Lin Wanrong. Beberapa hari yang lalu, Wang Xiao bahkan berkata khusus. Tidak diperbolehkan orang lain mengincar dia. Chu Xiao benar-benar memukul wajahnya. Tak memberi muka sedikit pun. Saat ini, Wang Teng hanya bisa mengepalkan tangan.
menatap punggung saya yang pergi dengan tajam. Huang Hui saat ini memegang botol di tangannya. Sama sekali tidak memperhatikan Ye Fen yang tergeletak di tanah. Segera berjalan ke dalam rumah. Pil obat ini di tangannya. Namun, itu berkaitan dengan nasib seluruh keluarga Huang. Perasaannya sangat kompleks. Meskipun ada kebencian. Namun, sebagian besar tetap merupakan rasa terima kasih padaku. Adapun Ye Fen, yang baru saja berlindung, saat ini sudah sepenuhnya diabaikan. Melihat itu, Li Huisuan bahkan menunjuk wajah Ye Fen dan memarahinya. Anak ini bahkan tidak tahu bagaimana ia bisa masuk ke sini. Dan dia juga membuat marah Chu Xiao. Benar-benar menyebalkan. Dia meludahkan air liur langsung ke wajah Ye Fen. Ye Fen menyeka air liur dari wajahnya. Seketika dia berdiri. Dia langsung meninggalkan halaman keluarga Huang. Saat ini, Ye Fen kembali ke rumah. Dia menceritakan semuanya kepada saudarinya yang lebih tua. Wanita ini adalah pemimpin kelompok tentara bayaran, Huo Huang. Kamu harus menggunakan hujan api. Huo Huang melihat Ye Fen yang matanya dipenuhi pembuluh darah. Saya akan pergi ke keluarga Su. Kota Kuohai sangat besar tetapi lingkarannya kecil. Huo Huang sudah memahami semuanya tentang kejadian malam ini. Dia juga harus menghormati pilihan saudaranya yang lebih muda. Dia segera mengeluarkan panah api dan memberikannya padanya. Dengan berat hati dia berkata, ingat pilihanmu. Tidak peduli bagaimana hasilnya kali ini. Kamu harus bertanggung jawab sendiri. Melihat panah merah di tangannya, Ye Fen mengangguk dengan serius. Mata Su Qingwan saat aku mengangkatnya pergi. Dia tidak bisa melupakan bahwa dia harus menyelamatkan dia. Besok adalah hari pernikahan Chu Hi. Hari ini paling tidak mengatur beberapa pengawal di rumah Su. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menyelamatkan Su Qingwan. Jika saya mengalami kecelakaan kali ini, mohon sampaikan kepada guru. Ini adalah ketidakpatuhan murid. Meninggalkan kalimat terakhir, Ye Fen pergi dengan amarah membara di dadanya. Memanggil sebuah taksi. Dengan cepat tiba di dekat rumah Su. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam. Memaksa dirinya untuk tenang. Bersembunyi diam-diam di luar halaman rumah Su. Bersiap untuk bergerak saat kesempatan muncul. Saat itulah, suara Su Qingwan terdengar dari dalam rumah. Chu Hi, sampai kapan kamu akan membuat kegaduhan ini? Belum juga segera melepaskan saya. Sementara saya sama sekali tidak peduli. Dia memasuki aula di depan Lin Wanyue. Langsung melempar Su Qingwan ke tanah. Wanita ini benar-benar seperti tubuh suci asap. Ingatlah, Liu Ru yang telah melewati teh dan gelombang. Namun, dia tidak pernah terlihat jelek. Su Qingwan jelas merupakan skenario yang apik. Lahir di kawasan kumuh. Namun, karena asal-usulnya, dia terbang tinggi. Chu Hi, kamu membuatku sakit. Saya tidak memperdulikannya. Melainkan saya dengan tegas bertanya. Tolong jelaskan. Ada apa dengan Ye Fen? Saya melirik Lin Wanyu dengan acuh tak acuh. Ibu mertua saat ini sudah tidak menunjukkan sikap angkuh seperti sebelumnya. Jelas-jelas dia takut pada yang kuat. Tuangkan segelas air untukku. Mendengar itu, Lin Wanyu mendorong Lin Wanrong di sampingnya. Kenapa tidak segera tuangkan air untuk Xiao Hi? Saya segera mengerti segalanya. Di keluarga Su, jelas posisi Lin Wanrong sangat rendah. Dia hampir diperlakukan seperti pelayan. Saat ini dia bahkan masih mengenakan apron. Jelas dia baru saja memasak. Melihatku, hatinya bergetar. Seluruh keluarga Su. Hanya Lin Wanrong yang benar-benar menghormati dan menghargainya. Suara sistem segera pilih opsi 1, mengabaikan situasi keluarga Su, terus menghajar Su Qingwan, hadiah Rolls-Royce edisi terbatas masa depan Tianying. Pilih opsi 2, Lin Wanrong meski hanya seorang pelayan tetaplah istrimu. Mana pantas Lin Wanyue yang remeh-remeh itu mengatur dia. Hadiah Bugatti edisi terbatas masa depan Yue. Mendengar itu, saya tanpa ragu memilih 2. Lalu dia memanggil Lin Wanrong. Saya memandang ibu mertua di samping dan berkata, kamu pergi ambil air. Lin Wanyu terkejut sejenak, tapi dia tetap pergi dengan patuh. Saat itu, Su Qingwan tidak bisa menahan diri lagi. Chu Hi, atas dasar apa kamu membuat ibuku mengambilkan air untukmu? Namun, setelah saya menampar, Su Qingwan segera terdiam. Lalu saya bertanya padanya lagi. Kapan menurutmu Ye Fen akan? Mendengar bahwa saya akan membunuh Ye Fen. Tubuhnya langsung bergetar tak bisa berhenti. Apa yang ingin kamu lakukan? Ye Fen adalah cahaya bulan putihnya. Meskipun sekarang dia bisa untuk banyak hal. Dengan berbagai cara. Namun, dia jauh dari lawan saya. Dan saya menjawab dengan senyum jahat. Jika ingin dia hidup, maka gunakan semua cara yang kamu miliki. Membuat saya merasa senang. Mendengar itu, Su Qingwan menyerah. Dengan cepat merangkak dari tanah ke arah saya. Mengulurkan tangan dan segera menggenggam lengan saya. Mata cantik yang tadi begitu anggun. Saat ini sudah mengalir air mata yang berkilau dan berwarna-warni. Benar-benar terlihat menyentuh. Sementara itu, Ye Fen di luar baru saja menenangkan diri. Begitu menyusup ke dalam keluarga Su. Dia mendengar suara tepuk tangan. Segera dia tahu apa yang kami lakukan. Bahkan pria yang paling stabil secara emosional sekalipun tidak bisa menahan diri dalam situasi seperti ini. Berikan aku topi permohonan maaf. Kau juga manusia, aku juga manusia. Saya yang telanjang kaki tidak takut pada yang memakai sepatu. Terburuknya, kita pergi bersama. Baru saja melompati jendela, mengeluarkan api dan bersiap untuk membawa saya pergi. Namun seketika itu juga, satu aura dingin langsung mengunci dirinya. Kemudian dia terjebak di tempat, tidak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba sebuah kekuatan besar datang. Ye Fen langsung pingsan. Ketika dia membuka matanya lagi, dia tertegun. Kakak kelas besar. Di depan ada Su Qingwan yang harus diselamatkan. Ternyata ada seseorang yang sama sekali tidak dia duga. Pemimpin pasukan bayaran, Huo Huang. Kakak kelas besar yang biasanya galak dan dominan. Saat ini dia malah berlutut di depan saya. Ye Fen berada dalam keadaan bingung total. Apa sebenarnya situasi ini? Bukankah saya baru saja masuk? Siap untuk mati bersama Chu Hi? Apa yang terjadi selanjutnya? Menjadi orang ketiga selama ini.
Baru saja bergerak, sudah dijebak oleh orang ketiga yang lebih tersembunyi. Jika Chu Hi adalah pria, maka lepaskan King Wan dan kakak kelas besar. Aku duduk di sofa. Melihat ke arah Su King Wan di samping, saya berkata, katakan padanya apakah saya ini pria atau bukan. Terombang-ambing selama setengah hari. Su King Wan wajahnya merah seperti fajar berkata, apakah itu lelaki? Mendengar itu, saat ini, Ye Fen terikat dan berlutut di tanah. Seluruh tubuhnya marah hingga ke puncaknya. Tepat pada saat itu, kakak master yang telah diam cukup lama, tiba-tiba mulai berbicara. Lepaskan dia, saya berjanji padamu. Saat ini, Ye Fen kembali bingung. Apa yang dijanjikan kakak perempuan itu kepadanya? Dia baru saja ingin berjuang untuk bangkit. Namun, seorang pengawal menendangnya ke atas. Sementara itu, Huo Huang menggigit bibir merahnya dan memandangku dengan marah. Meskipun dalam hati merasa sangat enggan. Tetapi keadaan sudah seperti ini, saya hanya bisa mengalah. Jangan memukul lagi, saya berjanji padamu untuk melepaskannya. Saya tersenyum lebar. Pengawal di samping memerintahkan. Lempar Ye Fen keluar. Aku ingin menikmati makanan enak. Pengawal yang menerima perintah itu langsung mengerti. Seketika itu juga, dia melempar Ye Fen ke pinggir jalan. Pada saat yang sama, suara sistem kembali terdengar. Tuan rumah sudah melakukan segala kejahatan dan dosa menumpuk, benar-benar dewa para antagonis. Mendapatkan 2000 poin antagonis, memperoleh harta karun kuno tertinggi Panji Kaisar Manusia, serta mendapatkan metode kuno hukum keabadian Yin Yang. Alasan aku tidak membunuh Ye Fen hanyalah karena di belakangnya ada satu kakak senior yang lebih misterius, dan guru yang tidak tahu rincian sebenarnya. Sebenarnya bukan saya yang takut. Yang utama adalah Ye Fen berani merebut wanita saya. Jika di zaman kuno, Ye Fen pasti sudah dihukum mati sekeluarga. Hari ini adalah era baru. Asalkan saya merebut semua wanita yang dihormati Ye Fen. Semua direbut saja sudah cukup. Kemudian saya tertawa sinis kepada Huo Huang. Semoga besok kamu bisa membuat saya senang. Lusa adalah saat kebangkitan dewa. Besok saya harus menyelesaikan tugas utama yang pertama. Mendapatkan hadiah kekuatan dewa level super. Namun sekarang melihat di depan, wanita yang mengenakan baju merah. Sepatu hak tinggi yang saya perlakukan tidak tahu hilang kemana. Lalu membantu saya berlatih jalan Yin Yang. Sudah setengah jam berlalu saya melihat Huo Huang di samping yang menggeram. Saya menunjukkan senyum yang tampak tidak berbahaya. Istirahat sejenak. Kemudian saya merasakan perubahan di dalam tubuh saya dengan seksama. Setelah menerima nutrisi dari metode kehidupan Yin Yang, saya telah memulai perjalanan menuju pemurnian lebih awal. Bendera Kaisar Manusia adalah barang yang bagus. Apakah saya harus tertawa seperti ini ke depannya? Setelah mengatakannya, saya tersenyum ke arah Phoenix Api. Di sisi lain, Ye Fan yang diusir dari keluarga Su merasa tertekan dan marah. Begitu memikirkan Su King Wan. Bahkan kakak senior sedang bertepuk tangan bersamaku. Pikiran saya langsung dipenuhi amarah. Namun, dia hanya bisa berdiri di tempat. Kemarahan yang tidak berdaya. Pernikahan besok. Itu adalah hari kematianmu. Saat itu, suara dering ponselnya tiba-tiba berbunyi. Dia mengeluarkannya dan melihat. Ternyata itu adalah pesan dari kakak senior. Seketika wajahnya bersinar dengan kegembiraan. Apakah kakak senior berhasil melarikan diri? Kakak senior sangat kuat. Dan dia juga memiliki harta kuno. Membiarkan saya keluar barusan pasti hanya taktik untuk menunda. Tanpa saya, itu akan terhambat. Pasti dia bisa lolos dengan mudah. Segera saya mengangkat telepon. Halo, kakak. Apakah kamu keluar? Ya, aku sudah keluar. Yang menjawab bukan kakak, tapi seorang pria yang sangat familiar dan membuatnya benci. Di ujung telepon juga terdengar suara kakak. Suara yang jelas tidak sadar dan samar-samar. Dalam sekejap, wajah Ye Fen menjadi pucat. Dalam kemarahan, dia langsung melemparkan ponselnya. Perasaan yang sebelumnya bersemangat tiba-tiba jatuh ke dasar. Sementara saya baru selesai berolahraga. Pergi ke ruang tamu dan duduk. Di sampingnya adalah Shen Fenshuang yang mengenakan setelan profesional. Malam ini semuanya hampir sempurna. Keluarga Huang sudah menelepon. Kakek Huang benar-benar sembuh. Tuan muda, bagaimana Anda melakukannya? Dan saya hanya menjawab dengan tenang. Di sini tidak ada keajaiban. Masalah keluarga Huang sudah teratasi. Juga hampir selesai. Sekarang tinggal melihat apakah dia bisa. Kakak kedua bahkan bisa memanggil guru misterius itu. Mendengar itu, Shen Fenshuang tidak menganggapnya serius. Sebenarnya, Anda tidak perlu khawatir tentang kedua orang ini. Tujuan kita sekarang adalah upacara kebangkitan. Seiring dengan percakapan kita berdua. Setelah saling mengenal, baru saya tahu bahwa Shen Fenshuang hanya lebih tua 3 tahun dari saya. Memanggilnya, kakak, terasa lebih akrab. Kakak Fenshuang sebenarnya hanya ingin mencari sekretaris biasa. Tidak disangka bisa mendapatkanmu, sungguh keberuntungan yang luar biasa. Ini bukan karena saya ingin merayu hati orang lain. Tapi sebenarnya Shen Fenshuang benar-benar adalah harta yang sangat berharga. Tentang seni musik, catur, kaligrafi, dan lukisan, itu sudah tidak perlu dipertanyakan. Bahkan kemampuan masaknya pun sempurna. Berbagai strategi untuk menangani orang yang berbeda. Bahkan membuat Chu Hi sepenuhnya menyerah untuk berpikir. Yang terpenting, semua rencana ini sepenuhnya sesuai dengan perasaan Chu Hi. Orang luar melihatnya angkuh dan dingin, tetapi sebenarnya sangat lembut dan perhatian. Layaknya kakak perempuan dari rumah sebelah. Saat itu, dia mengenakan jas dan celana panjang yang pas di kakinya yang panjang. Aura wanita karir yang kuat menghampiri. Kakak Fenshuang, jika kau memakai kacamata, itu pasti sempurna. Baru saja saya selesai berbicara, saya melihat Shen Fenshuang mengeluarkan sepasang kacamata bingkai setengah dan memakainya. Kemudian suasana berubah. Shen Fenshuang berbicara tentang urusan serius. Situasi keluarga Su sudah diselidiki dengan jelas. Meskipun Lin Wanrong adalah adik perempuan Lin Wanyu, dia juga adalah bibi kecil Su King Wan. Namun status dan kedudukannya sangat rendah. Di keluarga Su, dia hampir seperti seorang pelayan.
Semua pekerjaan mencuci dan memasak adalah tanggung jawabnya. Bahkan dia diperlakukan sebagai chip yang diserahkan kepada Wang Teng. Dan nilai pasar grup Wang sekitar puluhan miliar. Di rumah, ada seorang paman. Dia memimpin sebuah pasukan yang terdiri dari 10.000 orang. Mengenai informasi event, sampai saat ini belum berhasil diselidiki. Namun saya menduga bahwa kakak kedua yang misterius itu pasti sudah tiba di kota Kuohai. Sekarang semua informasi ini membuktikan. Tuan muda, tebakan Anda sebelumnya sepenuhnya benar. Besok di malam pengantin, Yeven pasti akan datang untuk merebut pengantin. Mungkin masih akan ada beberapa cara yang tidak biasa. Bahkan mungkin ada beberapa orang di tempat yang bekerja sama. Saat ini, tampaknya keluarga Huang memiliki kemungkinan tertentu. Saya sarankan Tuan muda agar anggota keluarga yang lebih tua menghubungi. Lebih baik kita beretika sebelum bertindak, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, saya sedang minum teh yang harganya 3 juta per 2 ons. Saya serahkan pasukan pengawal saya kepada Anda. Selain itu, saya akan meminta seorang dewa pejuang tingkat S. Seorang ahli dengan tingkat penggabungan yang sempurna akan mengawasi. Kekuatan dewa yang terbangun menentukan batas kekuatan tempur. Dan kekuatan dewa yang terintegrasi akan menentukan batas bawah kekuatan tempur. Bahkan pernikahan yang sederhana seperti ini memerlukan orang besar seperti itu untuk mengawasi. Lalu jika tuan muda benar-benar menikah, itu pasti kakek saya yang datang. Shen Fenshuang tiba-tiba mengetuk kepalanya. Dia tersenyum putus asa. Hampir saja lupa. Tindakan keluarga Su juga tidak layak mendapatkan perlindungan dari saya. Cuaca sudah dingin, keluarga Su juga harus bangkrut. Sebagai anak orang terkaya, namun menjadi pengganti terbesar di negara naga. Dipermainkan oleh seorang wanita yang dibesarkan di kawasan kumuh. Hanya memikirkan hal ini saja sudah sulit diterima. Saya harus mengubah semua ini. Hingga pagi hari berikutnya, berita pertama yang didapat oleh kaum elit kota Kuohai bukan tentang malam pengantin saya, tapi tentang kebangkrutan keluarga Su. Keluarga Su memiliki posisi yang sangat istimewa di kota Kuohai. Jelas-jelas memiliki dasar yang dangkal namun bisa terlibat dalam real estate yang paling kuat. Selama berhasil, bisa langsung melompat ke level ratusan miliar. Namun saat semua ini sudah dipastikan, saya berhasil membuat mereka bangkrut. Apa ini adalah suatu kebiasaan? Pada hari pernikahan pertama, langsung membuat ibu mertua bangkrut. Benar-benar mengobrak-abrik wajah. Dalam semalam sudah bangkrut.